perubahan gitu loh. Kita akan mencari solusi, kita terus berevolusi gitu. Jadi manusia itu memang always changing and always evolving. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Pada hari ini kembali lagi kita belajar bareng-bareng. Kita akan membahas mengenai sesuatu yang lagi hangat banget nih, banyak diperbincangkan oleh semua kalangan, yaitu metaverse. Hari ini kita itu masih akan belajar tentang pengantarnya aja nih. Sebelum minggu depan kita akan lebih mendalami lagi tentang konsep metaverse ini. Nah, kita mulai aja. Jadi pertanyaan pertama nih, kenapa sih metaverse itu ada dan harus ada? Gitu. Jadi pada dasarnya segala sesuatu di alam fisik ini itu kan terus-menerus berubah. Gitu. Kita terus berubah, terus berevolusi. Bahkan tiap detik itu pasti ada aja perubahan yang terjadi di alam semesta ini. Gitu. Apalagi hari-hari di kehidupan kita itu terjadi ribuan momen. Jadi alam semesta, materi, teknologi, segala aspek, segala elemen kehidupan itu pasti mengalami perubahan. Evolusi itu perubahan pada sifat yang diwariskan, gitu. Jadi dari zaman A, dari ada zaman A, B, C, D, A ke B itu udah berubah banget. B ke C itu juga semakin berubah, dan C ke D itu apalagi. Nah, tapi sifat yang ada pada zaman A itu akan diwariskan kepada zaman B, dan begitu pun seterusnya. Jadi contoh gampangnya nih ya, biar kita kebayang. Kayak di zaman sekarang itu kan pas kita masih sering ngeliat orang pakai ulekan dari batu gitu ya. Padahal itu kan udah ada dari zaman batu tua, dari zaman megalitikum itu tuh udah ada ulekan batu gitu. Jadi kalau dipikir-pikir sejauh apapun gitu ya, manusia itu berevolusi, dia akan terus mewariskan sifat atau karakter yang ada pada zaman-zaman sebelumnya gitu loh. Jadi itu konsepnya. Nah, kita sebagai makhluk hidup, gitu ya, terutama kita itu kan manusia, kita pasti merespon atau bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di alam semesta ini. Gitu. Dengan apa? Kita sebagai manusia itu terkenal dengan kemampuan kita yang sangat mudah untuk beradaptasi dengan alam. Gitu. Jadi kita beradaptasi dan berevolusi. Kita akan menyesuaikan diri kita dengan lingkungan baru dan melakukan perubahan yang sangat cepat. Gitu. Karena kalau kita nggak beradaptasi, kalau kita nggak berevolusi, ya of course diri kita itu akan mengalami masalah gitu loh. Kita akan suffering, bermasalah, dan bahkan kita bisa punah kalau kita nggak beradaptasi. Dan yang paling menonjol gitu ya di zaman modern ini, perubahan yang paling terlihat itu pasti perubahan di bidang teknologi. Gitu. Perubahan teknologi itu tanpa kita sadari ataupun kita sadari itu mengiringi kehidupan kita sehari-hari gitu loh. They are around us gitu. Di saat zaman itu terus berkembang, teknologi pun mengikuti gitu. Jadi teknologi itu merupakan salah satu bentuk evolusi gitu loh dari berubahnya kehidupan. Jadi manusia itu sebenarnya mirip banget nih sama sel-sel gitu ya, sel-sel yang terus bermutasi sebagai respon terhadap perubahan alam, tentu untuk bertahan hidup gitu. Jadi misalnya virus ini ya, virus ketika dikasih antivirus, itu kan virusnya pasti melakukan perlawanan dong ya, dia melakukan perlawanan. Nah, oleh karena itulah virus diberikan kemampuan untuk bermutasi gitu ya. Kalau kita pikir-pikir kan virus corona itu udah banyak banget ya mutasinya. Nah, kita manusia sebagai organisme sosial pun seperti itu, kita mirip dengan sel-sel itu, yang ketika kita dihadapkan pada lingkungan baru atau kita dihidupkan pada masalah-masalah yang membutuhkan solusi, itu kita akan menciptakan perubahan gitu loh. Kita akan mencari solusi, kita terus berevolusi gitu. Jadi manusia itu memang always changing and always evolving. Karena memang sifat dasar ya, memang pada hakikatnya kehidupan itu selalu berubah. Dalam perubahan itu kan pasti ada prosesnya. Nah, tapi proses itu kan pasti terjadinya dalam lingkup ruang dan waktu ya, masih di alam fisik gitu. Nah, waktu itu ada dua jenis, ada waktu linier dan ada waktu spiritual gitu ya, atau metahuman. Nah, waktu linier inilah konsep waktu yang ada di metaverse. Waktu yang berjalan dengan sangat cepat. Dengan cepat
sangat dinamis gitu, dan bergeraknya itu ke bawah gitu, makanya dia cepet banget. Nah, sedangkan kalau waktu spiritual itu dia bergerak dengan sangat lambat, bahkan timeless gitu, dan arahnya ke atas. Nah, dalam waktu linier atau waktu yang ada di metaverse itu ada awal dan akhir, seperti di alam empiris ya, di alam fisik kita ini ada awal dan ada akhir, of course. Dan dalam waktu itu pasti terdapat gerak gitu ya, ada gerak, perubahan, evolusi dalam semua elemen kehidupan itu pasti ada. Makanya ada manusia yang kesadarannya itu masih di alam metaverse, di alam metaverse di mana dunia itu seakan bergerak cepat gitu. Nah, sedangkan metahuman itu waktunya melambat, dan inilah kenapa metahuman itu kita perlu mengakses, kita menemukan kesadaran metahuman di dalam diri kita, karena kesadaran metahuman inilah satu-satunya zat yang dapat mengharmoniskan, menstabilkan dinamika metaverse ini gitu ya, di mana segala sesuatu itu bergerak dengan sangat cepat. Kita pasti juga sudah tahu bahwa energi kita, vibrasi kita itulah yang menggerakkan alam semesta ini. Nah, ini ada hubungannya nih sama kenapa kesadaran manusia yang metahuman ini bisa mengharmoniskan alam semesta. Energi dan vibrasi kita yang berasal dari ruh kita inilah yang akan menggerakkan kehidupan. Jadi proses gerak menggerakkan inilah yang mengakibatkan perubahan gitu. Jadi kita tahu kan bahwa mau itu tumbuhan, hewan, manusia, apapun, segala unsur yang ada di alam semesta ini sebenarnya we are one gitu. Sebenarnya kita tuh satu gitu. Nah, jadi ruh itu bukan hanya ada di dalam tubuh manusia, tapi juga ada di alam semesta. Nah, dan semuanya inilah yang saling terhubung menjadi satu. We are connected gitu sebenarnya. Jadi semuanya saling terhubung, dan sebenarnya hanya ada satu ruh gitulah menghubungkan kita semua. Kehadiran metaverse sebagai kausalitas dari prinsip progressive materialization, di mana yaitu sifat atau karakter dari kehidupan yang ada di alam fisik. Gitu. Jadi metaverse itu sebagai salah satu bentuk evolusi dari kecanggihan internet kan ya, kan kita tahu itu. Jadi metaverse itu bentuk proyeksi dari kehidupan yang bergerak dinamis, sangat cepat. Teknologi inilah yang melahirkan dunia virtual gitu. Jadi metafisik gitu ya, atau alam fisik kita ini, di mana kita berinteraksi face to face sama orang gitu ya, dunia nyata inilah itu berevolusi menjadi metaverse. Jadi istilahnya kayak link dari dunia nyata ini di-copy ke dunia digital. Jadi metaverse dan metafisik itu hampir nggak ada bedanya, udah bener-bener hampir mirip persis gitu. Yang perlu diperhatikan di sini itu waktu dengan sifat nature-nya, dengan sifat aslinya yang menjadi bukti konkretnya berjalannya kehidupan. Jadi waktu yang dilihat dari kan sering banget ya kita bilang kayak waktu itu berjalannya cepet banget gitu, padahal sebenarnya waktu dari sifat nature-nya itu kan dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya sama aja. Sehari itu ya dari dulu sampai sekarang nggak berubah, dan nggak akan berubah, tetap 24 jam. 1 jam juga tetap 60 menit, 1 menit juga tetap 60 detik gitu, sebenarnya nggak berubah nature-nya. Tapi sering banget kan kita dengar orang-orang itu ngomong, kok waktu tuh cepet banget bergeraknya gitu ya, berjalannya gitu, cepet banget waktu tuh. Ini tuh kenapa bisa seperti itu? Karena di alam metaverse ini segala sesuatu itu bergerak dengan cepat, sangat dinamis gitu. Dan di alam metaverse ini kan belum ada kesadaran metahuman gitu ya. Kita banyak sekali orang-orang yang ya masih menggunakan mind mentalnya atau psikologi, pikiran psikologinya. Kita udah sering banget ya belajar kalau kita menggunakan mental atau psikologi kita, itu kita akan sering time travel ya. Kayak we are often depressed about the past and anxious about the future gitu. Kita jarang banget pasti menemukan diri kita tuh bukannya enjoying the present, tapi malah pusing mikirin masa lalu atau masa depan gitu lah. Itu yang terjadi di metaverse.
apalagi di metaverse memang segala sesuatu yang bergerak dengan cepat. Karena kita menggunakan kita time travel, menggunakan pikiran kita, menggunakan daya imajinasi kita, of course daya jiwa kita itu juga ikut gitu loh. Jiwa kita juga yang mengikuti pikiran kita. Jadinya kita tidak enjoy the present, gitu kita time travel, dan apa yang seharusnya itu misalnya terjadi di tahun 2030 gitu ya. Sering banget kan manusia itu harusnya ya dia misalnya daftar kerja itu di tahun 2030, tapi anxiousnya udah dari sekarang gitu loh, gelisahnya itu dari sekarang gitu. Nah itulah yang membuat pikiran kita itu cepat lelah, dan jiwa kita itu juga cepat aus gitu ya, cepat ya rapuh gitu karena capek. Jadi banyak sekali hal-hal yang harusnya terjadi itu masih di masa depan, tapi udah terjadi sekarang gitu, seakan-akan udah terjadi sekarang.